Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi proyek kami, yaitu mengenai Indonesia dan pembangunan berkelanjutan, yang mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Dan di sini kami mengambil kasus infrastruktur mengenai pembangunan jalan tol Padang Sicincin dan dampaknya terhadap sosial dan lingkungan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan kepada Zara. Pada Zara, dipersilakan. Baik, terima kasih Sausan. Oke teman-teman, kali ini untuk slide pertama dan penjelasan di awal ini aku akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur di jalan tol Padang Sicincin. Nah, terlebih dahulu kita tuh tahu bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia itu menjadi prioritas utama untuk membangun ekonomi, ya kan. Nah, jadi kita kan terkhusus pada Sumatera Barat ya, atau di Padang ini. Nah, di Kota Padang sendiri itu sebagai infrastrukturnya tuh memang lagi gencar-gencarnya, kayak pembangunan perluasan kawasan, kayak pembangunan infrastruktur yang lainnya seperti pelebaran jalan, revitalisasi kawasan pantai gitu kan. Nah, itu tuh memang membangun ekonomi ya, kayak mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi itu ada juga menimbulkan dampak negatif seperti di lingkungannya gitu kan, ataupun dampak sosial lainnya. Nah, jadi kan di Sumatera Barat itu atau masyarakat Minangkabau itu memegang prinsip adat alam tak kambang menjadi guru gitu kan. Jadi yang mana itu kayak mengedepankan harmoni dan manusia dan alam juga gitu kan. Nah, ketika pembangunan ini tidak mempertimbangkan nilai-nilai dari alam tak kambang menjadi guru, itu menjadi suatu hal yang menjadi konflik lah dalam masyarakat gitu. Nah, di sini pembangunan infrastruktur jalan tol Padang merupakan bagian dari jaringan tol Trans Sumatera yang strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional di Sumatera Barat. Seperti yang kita tahu gitu kan, ini tol Padang Sicincin ini kan juga baru gitu kan. Nah, namun proyek ini juga menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat Minangkabau yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan hubungan harmonis dengan alam tadi, yang semboyan alam tak kambang menjadi guru. Nah, jadi di sini kami bertujuan untuk menilai dampak ekologis dan sosial pembangunan dari jalan tol ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan untuk gimana sih kedepannya mengenai jalan tol Padang Sicincin ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita bahas dulu mengenai teori infrastruktur dan peranannya dalam pembangunan. Nah, definisi infrastruktur sendiri itu mencakup fasilitas fisik dan sistem pendukung seperti jalan, energi, kemudian telekomunikasi, air bersih, serta fasilitas sosial yang mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Teman-teman mungkin juga bisa baca di sini. Kemudian untuk perannya dalam pembangunan, tentunya infrastruktur ini sangat berperan penting ya dalam pembangunan, karena dari infrastruktur tersebutlah suatu negara, suatu kota, suatu daerah itu dapat mendorong pertumbuhan ataupun perkembangan dari ekonomi di daerah tersebut. Nah, itu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya, serta meningkatkan mobilitas publik dan efisiensi operasional. Dan ada infrastruktur ya, pembangunan itu lebih efektif, efisien, seperti itu kan, kalau infrastrukturnya juga memadai. Kemudian kritik terhadap pendekatan. Nah, di sini pembangunan infrastruktur itu memang menggunakan pendekatan top down yang mengabaikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat, sehingga terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan nyata. Maksudnya kayak pembangunan infrastruktur ini menggunakan pendekatan top down, jadi dia tuh kayak nggak terlalu memikirkan gimana sih suatu daerah itu kayak sosialnya, ataupun tidak, mungkin ada pertimbangan mengenai lingkungan ya, tapi mungkin untuk kayak sosialnya itu masih kurang, kayak nggak terlalu mempertimbangkan gimana sih partisipasi masyarakat nanti gitu, kayak sosialnya lah gitu. Kalau lingkungan tentunya pasti dipikirkan kan, karena itu untuk berkelanjutan. Oke, untuk bagian awal itu selesai dari Zahra, kemudian dia akan dilanjutkan oleh Sausan. Oke, Kembalikan dulu kepada Sausan. Terima kasih kepada Zara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, silakan. Baik, kita lanjut ya teman-teman, menuju ke dampak infrastruktur jalan tol terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, tentunya dengan adanya jalan tol di Padang itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, adapun
Adapun dampaknya, yang pertama itu dampak ekonomi dan sosial. Nah, jalan tol itu mempercepat akses transportasi dan membuka peluang ekonomi baru seperti bisnis kecil di sepanjang jalan, namun juga memicu perubahan struktur sosial dan ketegangan terhadap penguasaan lahan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa infrastruktur itu pasti memiliki manfaat gitu yang signifikan bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Nah, kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan transportasi adalah salah satu kegiatan yang memenuhi kebutuhan itu dengan mengubah lokasi geografis barang dan orang sehingga memfasilitasi transaksi. Nah, infrastruktur jalan, khususnya jalan tol, itu memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya. Nah, ada pendapat menurut Sumaryoto, yaitu keberadaan jalan tol dapat mempercepat akses transportasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar jalur tol. Jadi hal ini terlihat dari meningkatnya peluang ekonomi dan usaha yang didirikan di sepanjang jalan tol seperti SPBU, warung-warung kecil, dan pedagang lokal. Jadi dengan adanya jalan tol ini tentunya itu akan memudahkan dalam pendistribusian barang atau jasa gitu. Nah, selanjutnya itu tentu akan berdampak juga terhadap lingkungan. Nah, pembangunan jalan tol itu menyebabkan deforestasi, fragmentasi habitat, gangguan sistem hidrologi, dan kerusakan lahan pertanian yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan lokal. Nah, dengan kita kan melakukan pembangunan jalan tol tentunya di lahan-lahan yang belum dijajahi gitu kan. Jadi otomatis secara tidak langsung kita tidak bisa menghindari bahwa terjadi juga nih dampaknya di lingkungan yang menyebabkan seperti yang disebutin tadi gitu. Jadi oleh karena itu sangat penting gitu untuk melakukan penelitian yang komprehensif untuk memastikan gitu bahwa pembangunan jalan tol ini itu benar-benar memberikan manfaat yang maksimal sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Baik, selanjutnya yaitu infrastruktur di Padang dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu peranan infrastruktur jalan dan telekomunikasi. Nah, di Padang itu kan infrastrukturnya udah banyak ya teman-teman. Ada listrik, jalan, dan telekomunikasi, jaringan gitu kan. Nah, perbaikan infrastruktur jalan dan telekomunikasi di Padang itu juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM dengan meningkatkan akses pasar dan efisiensi komunikasi. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan 1% infrastruktur jalan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 16,20% di Sumatera Barat. Nah, di sini nampak ya terlihat bahwa dampak signifikan pembangunan jalan terhadap jalan tol ini itu sangat berdampak terhadap ekonomi lokal yang ada di Padang. Selanjutnya itu tantangan distribusi infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu masih belum merata, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya saing regional. Jadi untuk pembangunan infrastruktur ini bukan sembarangan saja gitu, yang penting bangun-bangun enggak, tapi juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kota tersebut dan disesuaikan lagi dengan masyarakatnya. Mungkin itu aja dari aku kembalikan ke Sosa. Oke, terima kasih kepada Cindy. Baik, selanjutnya metodologi penelitian ataupun pendekatan yang kami lakukan dalam kegiatan penelitian case kali ini. Nah, di sini kami melakukan pendekatan kualitatif dan studi pustaka yang mana semua bahan yang kami kumpulkan itu berdasarkan library research ataupun penelitian perpustakaan, yang mana datanya ini data sekunder yang diperoleh dari jurnal akademik, laporan pemerintah, media massa, dan dokumen kebijakan terkait mengenai pembangunan jalan tol di wilayah Padang, Pariaman, dan Kota Padang, khususnya jalan tol Cincin ini. Next. Nah, sebelum membahas lagi nih mengenai dampak pembangunan jalan tol Padang Cincin ini, bahwa kita ketahui semua infrastruktur itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang mana kalau teman-teman pernah
tahu juga ada namanya itu stadion apa yang ada di Padang-Pariaman. Nah, Stadion Utama Sumatera Barat itu menghabiskan ratusan miliar kalau nggak salah. Kalau jumlahnya aku kurang tahu, pokoknya ratusan miliar, yang mana ternyata itu bukan menimbulkan kebaikan gitu ya, bukan memberikan manfaat bagi daerah, tapi malah menjadi beban gitu, karena belum digunakan tapi sudah memerlukan biaya untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Tetapi apa bedanya dengan tol jalan Cicincin ini? Karena pembangunan infrastruktur ini didasarkan dengan adanya jurnal akademik dan riset terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, yang mana kita ketahui bahwa jalan itu berpengaruh penting dalam lancarnya dan efektivitasnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Lalu apa sih dampak lingkungan dengan adanya pembangunan jalan tol Padang Cicincin ini? Yang pertama, adanya kerusakan ekologis. Deforestasi dan fragmentasi habitat menyebabkan penurunan tutupan vegetasi, gangguan sistem hidrologi, erosi tanah, dan risiko banjir di daerah rawan. Tentu jika suatu wilayah telah dijamah ataupun dilakukan perubahan di suatu daerah, menyebabkan ada beberapa dampak yang tidak bagus lah gitu ibaratnya. Yang pertama tadi itu ada sistem hidrologi. Tentu jika jalan diaspal, peresapan tanah atau peresapan air untuk tanah tersebut sudah berkurang. Jadi itulah kerusakan lingkungan yang terjadi. Yang kedua, kegangguan sumber air dan pertanian. Kerusakan jaringan irigasi dan sumber air mengancam produktivitas lahan pertanian yang menjadi mata pencarian masyarakat setempat. Dan kita juga tahu masyarakat sekarang yang di sana itu tuh mulai beralih lah sistem pencariannya, yang biasanya mereka bertani, sekarang mereka ngapain, jualan-jualan. Kan kita juga nggak terlalu bingung lah, karena banyak sekali tuh kasus-kasus bahwa mereka sekarang tuh sudah menjadi jualan di tol lah, jadi pedagang-pedagang ilegal lah kalau bisa kita ibaratkan. Lalu yang terakhir itu adanya kelemahan pengelolaan lingkungan. Implementasi AMDAL yang lemah dan minimnya partisipasi masyarakat memperburuk dampak ekologis dan menunjukkan pendekatan pembangunan yang masih teknokratis. Ya balik lagi, karena masyarakat sana yang tidak teredukasi ataupun yang tidak paham akan apa dampak baik dan buruknya, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan. Yang kayak misalkan tadi, masyarakatnya udah nggak punya mata pencarian sebagai petani, mereka bingung mau ngapain. Harusnya mereka teredukasi tuh kayak, oh karena sekarang udah dibangun jalan tol, mereka harus mengantisipasi nih apa bencana yang mungkin terjadi karena adanya hal demikian. Tapi mereka malah kayak demo-demo nggak jelas, dan mereka kayak sekarang kita tahu kasusnya itu mereka yang jalan-jalan secara ilegal. Next. Lalu dampak sosial dan respon masyarakat lokal. Tadi juga sudah disinggung. Yang pertama, dampak sosial. Penguasaan lahan tanpa musyawarah adat, relokasi paksa, dan perubahan struktur ekonomi menimbulkan ketegangan sosial dan melemahkan kohesi komunitas Minangkabau. Tadi sudah disinggung sama Zara bahwa sistem yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur itu top to down. Yang mana mereka tuh ini dulu nih, para ibaratnya petinggi-petingginya ngomong, kita bangun di sini yuk, kayaknya bagus untuk bisnis kita. Ibaratnya kayak gitulah kalau kita bisa kasih tahu ya. Tapi pendekatan itu tuh salah, karena mereka ibaratnya memastikan mereka yang di atas sudah oke, baru mereka ke bawah. Padahal mereka nggak tahu di bawah tuh pada setuju apa enggak. Akhirnya pendekatan itu tuh menyebabkan adanya ketegangan sosial di antara masyarakat dan pemerintah setempat. Lalu respon masyarakatnya akan menjadi beragam, mulai dari penolakan keras karena pelanggaran nilai adat hingga sikap menerima oleh kelompok yang mendapatkan manfaat dari proyek. Memang betul, yang mana masyarakat kita ataupun masyarakat di Indonesia itu bakal setuju kalau mereka menerima manfaat, mereka menerima benefit. Ibaratnya kalau mereka kena wanginya, mereka bakal setuju. Kalau mereka tidak menerima wanginya, mereka bakal kontra terhadap strategi ataupun kebijakan pemerintah saat itu. Oke, mungkin dari aku itu aja. Silakan pada jamnya selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah analisis perkembangan berkaitan pada proyek jalan tol Cicincin ini. Jadi yang pertama itu adalah ketidakseimbangan dimensi, yaitu proyek ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan konektivitas, mengabaikan perlindungan hak sosial budaya dan kelestarian lingkungan. Ya, seperti kita tahu, adapun lahan-lahan yang dibangun untuk pembuatan jalan tol Cicincin ini itu tidak bisa dikesampingkan bahwa tanah itu adalah tanah wilayah atau tanah istiadat yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat yang dulunya tinggal di daerah yang berdekatan dengan lokasi jalan tol Cicincin ini. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi jangka panjangnya, yaitu pengabaian aspek sosial dan ekologis berpotensi menimbulkan konflik agraria dan ketidaksetaraan sosial dan
serta degradasi lingkungan yang merusak ketahanan komunitas. Ya, tentunya untuk konsekuensi jangka panjang ini itu tidak lepas dari contohnya seperti pembangunan aspal pada jalan yang jalan tol Sinjin ini itu nantinya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak secara langsung namun itu bertahap, dan kemudian dalam jangka panjang itu nantinya akan mulai terlihat seperti adanya mungkin daerah yang rawan banjir, longsor dan sebagainya. Dan kemudian itu adanya pentingnya kearifan lokal, yaitu keberhasilan pembangunan harus diukur dari keterlibatan dan penghormatan terhadap nilai adat. Ya. Memang kita boleh membangun infrastruktur di suatu daerah, namun kita tidak boleh mengesampingkan adanya adat istiadat yang masih tertanam dalam masyarakat itu. Oke, next. Nah, kemudian kesimpulan secara keseluruhan dari hasil tampil kami ini adalah pembangunan jalan tol Padang Sinjin ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan dampak negatif dan ekologis dan sosial yang signifikan serta kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, adapun rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan atas kasus ini, yang pertama adalah melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan secara komprehensif dan partisipasif. Yang kedua, menerapkan kebijakan pengadaan lahan yang transparan dan juga sensitif budaya. Yang ketiga adalah memperkuat mekanisme pemantauan lingkungan, dan yang terakhir adalah integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan infrastruktur nasional. Oke, mungkin sekian dari aku. Kembalikan kepada Susan. Wah, baik, terima kasih Pak Jamil dan teman-teman semua. Mohon perhatiannya, mungkin demikian dari penyampaian hasil yang telah kami diskusikan. Jika ada pertanyaan, silakan untuk angkat tangan dan memberikan pertanyaannya. Masih ada? Boleh yang mau bertanya disilakan. Dampak. Boleh. Dampak Nah, boleh aku mention lagi, kalau misalkan pembangunan daerah itu tentu diambil dari dana daerah kayak APBD ataupun APBN gitu kan. Dan ibaratnya pemerintah yang akan menjalankan kebijakan itu, misalkan kayak oke, kita bangun A ya, mereka tuh harus didasarkan dengan ibaratnya jurnal penelitian akademisi. Jadi mereka ibaratnya bukan sekedar membangun gitu loh, mereka harus didasarkan hal-hal itu gitu. Itu memang benar faktanya ya. Kalau misalkan ibaratnya milih DPR, milih mau ngebangun A, milih harus bawa jurnalnya, penelitiannya ini, masyarakat sana butuh ini gitu. Tapi apakah gagalan dari jalan tol Cincin ini mereka menerapkan pendekatannya top to down? Jadi mereka nggak benar-benar ngedalamin dari segi masyarakatnya gitu. Mereka ibaratnya kayak dari misalkan kami petingginya, kami oke nih, jalan ini bisa dibangun, bisa nunjang ekonomi daerah. Tapi kita yang di atas kan bisa melihat tuh lubang itu tuh perlu ditutup. Tapi masyarakat daerah belum menemukan kalau itu satu hal yang perlu. Jadi perlu pendekatan yang benar-benar merakyat gitu. Kalau teman-teman yang mau bertanya, kami silakan untuk 3 pertanyaan. Oke, silakan Aura. Baik Ustaz, aku ingin bertanya ke kelompok 1, yaitu pertanyaannya seperti yang kita tahu kan tol Padang dan Cincin ini dibangun di atas lahan perkebunan dan pertanian, di mana tempat tersebut kan menjadi mata pencarian masyarakat. Dan sekarang tempat tersebut diambil alih oleh pemerintah atau dijual dan dibelinya gitu. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan dari masyarakat setempat? Baik, terima kasih Aura. Untuk kita akan mengumpulkan pertanyaannya terlebih dahulu. Untuk next pertanyaan boleh teman-teman, boleh. Nah, di dampak lingkungan ini kan ini ada salah satunya itu gangguan sumber air dan pertanian, bahkan juga ada kerusakan ekologis dan juga kelemahan pengelola lingkungan. Malah tadi kan menyambung dari pernyataan Aura tadi bahwasanya tol ini dibangun dari ini kan, dari sawah-sawahan warga, dan juga bahkan ada yang mengambil pemukiman warga juga gitu. Dan apa ya, di situ tuh ada nggak sih solusi dari pemerintah? Bahkan gangguan sumber air dan pertanian itu kan menjadi ini juga kan poin utama juga gitu, yang mana masyarakat sekitar sana sumber utama mereka tuh dari pertanian gitu. Ada nggak sih solusi dari pemerintah? Kan ini pembangunannya lama kan, ada isu-isunya tuh pembangunannya lama, terus juga bahkan kemarin tuh sempat terhenti juga, bahkan ada isu-isu yang lain lah terkait dengan pembangunan ini. Jadi ada nggak sih solusi atau kebijakan dari pemerintah tuh untuk warga yang memang sudah kena dampaknya? Kan pastinya pembangunan ini kan nggak ya sekarang dibangun besok langsung nggak mungkin kan, karena
pasti ada mereka memantau-mantau dulu, bahkan itu udah dimulai nggak sih warganya itu diamankan lah posisinya, diamankan lah ininya. Jadi apa sih solusi dari pemerintah? Terima kasih Nur. Kami keep dulu ya. Lanjut. Oke, Mil. Nah, ini kan, oh ya, perkenalkan nama aku Melia. Ini kan pembahasannya mengenai pembangunan jalan tol Padang Sicincin. Nah, pertanyaannya, apakah pembangunan jalan tol Padang Sicincin ini merusak lingkungan sekitar dan apakah dia berdampak pada aktivitas dan kesehatan warga sekitar? Oke, baik. Terima kasih Milia. Iya. Oke teman-teman, karena tadi teman-teman sudah bertanya, kami akan mencoba menjawabnya. Pertanyaan dari Aura akan dijawab oleh Zara. Pada Zara dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih juga untuk Aura. Jadi pertanyaan Aura ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan kita juga udah meresearch gitu untuk pertanyaan dari Aura mengenai kan gimana sih pengaruhnya terhadap pendapatan lah ya, pendapatan masyarakat sekitar dengan yang awalnya itu mereka bertani seperti itu, tapi tergusur ataupun teralihkan menjadi berdagang. Apakah dengan berdagang itu dia akan meningkat pendapatannya atau malah sebenarnya kayak better lah kalau dia bertani gitu kan. Nah, dari yang Zahra dapatkan itu memang banyak petani yang kehilangan lahan sawahnya. Itu ada dari Nagari Kasang dan juga Sungai Buluk. Nah, itu tuh memang menjadi sumber pendapatan dari masyarakat di sana. Mereka tuh kehilangan pendapatan, tetapi juga mereka tuh juga ada kelanjutan mata pencaharian mereka seperti pedagang tadi memang. Nah, jadi sebenarnya itu tuh orang-orang yang melakukan infrastruktur di situ tuh udah mempertimbangkan hal itu dan mereka tuh ada untuk niatan untuk mengganti rugi lahan tersebut. Nah, tapi masalahnya ada nilai ganti rugi yang tidak adil. Ada 129 bidang lahan yang terdampak, tetapi hanya sebagian kecil yang diberikan ganti ruginya. Menurut data itu ada 129 lahan yang terdampak kan, cuma hanya beberapa yang diganti rugi. Jadi kayak emang gak adil gitu untuk penggantian ruginya. Kemudian ada juga menimbulkan kasus mengenai klaim kepemilikan lahan, kayak masyarakat di sana tuh kayak kan memakai lahan di sekitar permukiman itu kan. Nah, jadi ada masyarakat yang kayak mereka tuh ini lahan aku nih, jadi kalian harus bayar segini untuk bisa membangun jalan ini. Nah, itulah terjadilah itu gitu kan. Nah, kemudian mengenai naik atau turunnya pendapatan itu, nah dari yang Zara dapatkan itu terjadinya penurunan pendapatan karena petani itu kehilangan lahannya seperti tadi, kemudian ada juga sulit mencari alternatif yang lain. Kemudian kayak mereka tuh ada juga yang belum tahu gimana sih alternatif yang lain gitu selain mereka berdagang gitu kan. Kemudian untuk kebijakannya mungkin nanti juga akan menyangkut dengan pertanyaan dari Nurul tadi. Nah, jadi emang kalau secara keseluruhan memang terjadinya penurunan pendapatan karena lahan-lahan mereka tuh karena mereka kehilangan lahan mereka. Jadi kalau disebutkan memang terjadinya penurunan pendapatan gitu tuh Aura. Dikembalikan. Ya, silakan Aura. Baik, terima kasih kepada Zara. Jadi kesimpulannya secara nggak langsung masyarakat kekurangan pendapatannya atau pendapatan masyarakat jadi berturun kan? Iya, iya benar. Terima kasih kepada Zara. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Aura dan Zara. Dan dapat disimpulkan dari pertanyaan ini bahwa kalau misalkan dibilang pendapatan masyarakat tuh naik atau turun sih jelas, namanya lahan itu udah diambil alih. Mereka yang biasanya bekerja di pertanian otomatis mereka kehilangan kehilangan mata pencarian di sana. Tapi kan mereka diganti rugi tuh akan lahannya. Tapi ternyata dalam realnya terdapat adanya ketidakadilan dalam pengelolaan lahan. Yang mana kita tahu lah itu lahan terbuka, hutan belantara, nggak tahu siapa pemiliknya, nggak tahu siapa nama sertifikatnya, otomatis masyarakat di sana tuh kayak konflik lah untuk ini lahan saya, sehingga pemerintah pun bingung harus gimana untuk membayar siapa ganti rugi terhadap lahan tersebut. Dengan demikian, pemerintah mengharapkan bahwa adanya jalan dan infrastruktur ini bisa menunjang UMKM sekitar yang itu nantinya akan menjadi alternatif lain dari sumber mata pencaharian mereka yang biasanya petani sekarang jadi pelaku UMKM. Mungkin segitu dari pertanyaan Aura. Terima kasih
kita next ke pertanyaannya dari Nurul. Pada sini dipersilakan. Baik, dari pertanyaan Nurul tadi, yaitu apa sih kebijakan pemerintah atas dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol Padang ini. Nah, di sini kami sudah memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan secara komprehensif dan partisipasi. Yang kedua yaitu menerapkan kebijakan pengadaan lahan yang transparan dan sensitif budaya. Yang ketiga, memperkuat mekanisme pemantauan lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Dan yang keempat, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan infrastruktur nasional. Nah, itu rekomendasi dari kelompok kami terhadap penelitian ini. Nah, namun seperti yang diminta dari Nurul, yaitu kebijakan pemerintah yang telah dilakukan itu apa gitu ya. Yang pertama itu kebijakan sosialnya, seperti yang sudah disinggung sama Zoya tadi, adanya pembebasan lahan dan ganti rugi. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu dia bekerja sama dengan PT Hutama Karya melakukan pembebasan lahan untuk proyek tol ini. Namun seperti yang sudah dijelaskan juga tadi bahwa masih terdapat tantangan gitu, adanya yang namanya tidak dapat keadilan terhadap ganti rugi dan pembebasan lahan ini. Yang kedua itu sosialisasi dan perlibatan masyarakat. Nah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat itu juga menjadi salah satu dampak penyebab resistensi terhadap proyek ini. Nah, masyarakat di beberapa daerah seperti Nagari Kasang itu merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan yang menyebabkan ketidaktahuan dan penolakan terhadap proyek tol tersebut. Yang ketiga yaitu pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek telah menginisiasi program pemberdayaan sosial untuk masyarakat sekitar. Nah, adapun kebijakan lingkungannya seperti yang sudah dijelaskan juga sama Sausan tadi, adanya analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Itu salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk proyek jalan tol Padang Cincin untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul. Nah, langkah ini itu mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan dan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu konsep konstruksi berwawasan lingkungan. Nah, proyek ini itu mengadopsi konsep konstruksi berwawasan lingkungan yang mencakup penggunaan teknologi dan metode pembangunan ramah lingkungan yang meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Nah, itu adalah beberapa analisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun mungkin secara nyatanya itu mungkin masih belum terlaksana atau masih mengalami tantangan gitu. Mungkin sekian aja jawaban dari Indri. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Cindy. Bagaimana Nurul atas jawabannya? Baik, terima kasih Nurul, dan dapat disimpulkan bahwa kita highlight apa sih permasalahan dari yang pertanyaan tadi diulas itu mengenai kebijakan pemerintah terhadap dampak-dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Yang pertama lingkungan. Lingkungan jelas kita sudah rekomendasikan juga bahwa menerapkan kebijakan pengadaan lahan yang transparan dan sensitif budaya, yang mana kebijakan ini akhirnya menyelaraskan antara masyarakat dan juga pembuat kebijakan. Nah, akhirnya itu dalam lingkungan terjadi namanya kesetaraan, yang mana lingkungan pun nanti bakal disupport dan diterapkan secara aktif bagaimana AMDAL-nya, analisis dampak lingkungan, konservatif, dan lahan-lahan sekitarnya. Dan hal ini juga harus dilakukan secara konsisten dan memang harus ada namanya keselarasan antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Kalau masalah ekonomi tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah mengharapkan masyarakat di sana bisa membangun namanya UMKM lokal yang bisa memacu adanya keberlanjutan usaha ataupun budaya di sekitarnya. Nah, mungkin itu saja dari pertanyaan Nurul. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Milia akan dijawab oleh Jamil. Silakan. Oke, jadi pertanyaan dari Milia tadi adalah apakah dalam pembangunan jalan tol Cincin ini apakah itu menimbulkan dampak bagi kerusakan lingkungan dan juga dampaknya bagi
kesehatan masyarakat sekitar dalam pembangunan jalan tol ini. Jadi berbicara tentang kerusakan lingkungan, tentunya dalam pembangunan infrastruktur itu akan menimbulkan dampak kerusakan. Namun itu dampaknya biasanya tidak akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Contohnya, yang sebelumnya itu adalah tanah ataupun lahan kosong, lahan perhutanan, itu memiliki kemampuan untuk meresap air hujan itu dengan baik. Nah, dengan dibangunnya jalan tol ini nantinya akan menjadi aspal ataupun beton di atas tanah. Nah, itu akan menurunkan kemampuan dari tanah untuk meresap air hujan. Nah, nantinya dalam jangka panjang itu biasanya akan terjadi bencana seperti longsor ataupun banjir. Nah, yang kedua adalah apakah ini menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat dalam proses pembangunannya. Nah, itu dampaknya semasa dalam proses pembangunan itu biasanya akan terjadi kegiatan penimbunan ataupun penuangan bahan baku seperti semen, beton, aspal. Itu nantinya akan menyebabkan polutan ataupun polusi yang berupa debu-debu dari hasil penuangan dari bahan baku tadi. Nah, itu nantinya masyarakat biasanya akan menimbulkan akan merasakan seperti batuk, flu dan lain-lain sebagainya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih pada Jamil. Dari Milia sendiri, bagaimana? Apakah bisa menerima jawaban dari Jamil? Bisa, dan penjelasannya sangat detail. Terima kasih. Oke, terima kasih Milia. Dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan pembangunan tentu pasti akan menyebabkan namanya kerusakan lingkungan, yang mana hal ini juga tentu diperkirakan ataupun direncanakan baik dianalisis secara amdal tadi dan dilakukan namanya konservatif lahan segala macam sebelum ada pembangunan. Dan pemerintah itu menjalankan namanya mengantisipasi, bukan berarti tidak ada dampak, pasti ada dampak. Jelas kita mengubah dari A ke B itu pasti ada dampaknya. Nah, untuk dampak kesehatannya sudah dijelaskan dari Jamil tadi bahwa polutan dan juga dampak efek panas dari aspal itu sendiri akan berdampak kepada masyarakat. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman sudah bisa menerima? Sudah. Baik, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi